Baik, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, renungan kita pagi hari ini judulnya adalah berdoa agar kehendak kitakah atau kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, berdoa itu kehendak kita atau kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk kita boleh melihat kebenaran ini ya. Saudaraku, ini selalu menjadi menjadi satu pergumulan dalam batin kita ketika kita berdoa. Seringnya yang ada kita utarakan adalah antara kehendak kita atau kehendak Tuhan yang terjadi ya. Banyak orang percaya berdoa agar kehendaknya terjadi ya. Nah, mana yang baik, mana yang benar, saudaraku. Nah, itu yang kita mau belajar pagi hari ini untuk menjadi renungan bagi kita semua. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Matius 6 ayat 9 sampai 10 ini bahkan doa yang sering kita ucapkan ya. Yesus mengajarkan kita berdoa demikian katanya ya. Lalu berdoalah demikian kata Tuhan Yesus ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya, baru jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Matius 26 ayat 39, ini Yesus juga menjadi teladan ya, doanya demikian ya. Maka ia maju sedikit, Matius 26 ayat 39, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus berdoa, tetapi dia menegaskan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, kalau 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15, ini para rasul, ini Rasul Yohanes ya menuliskan ya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, jadi ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa berdoa itu adalah berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, supaya kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendak kita. Ya, Yesus mengajarkan berdoa, Yesus berdoa, dan Rasul Yohanes juga menyatakan doa yang dikabulkan itu kalau sesuai kehendak. Ya, dan selanjutnya ya Yakobus menjelaskan kita tidak mendapat apa-apa karena salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, di sini Yakobus berkata kita tidak mendapat apa-apa karena salah berdoa. Apa itu? Karena yang kita minta itu adalah motivasinya adalah untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu juga sama dengan ego, kepentingan diri sendiri. Jadi kehendak sendiri. Jadi Yakobus mau menyampaikan
Kita salah berdoa kalau itu hanya menjadi kepentingan untuk diri sendiri, bukan kepentingan Allah. Itu maksudnya. Bukan kehendak Allah, tetapi kehendak diri sendiri saja. Itu sebabnya kita tidak menerima apa-apa. Nah, jadi tegas saudaraku berarti tadi mana yang sebenarnya kalau berdoa itu apakah kita sedang berdoa supaya kehendak kita yang terjadi atau kehendak Allah yang terjadi? Jawabannya sudah jelas dari firman Tuhan. Kita berdoa ternyata hanyalah supaya kehendak Allah itu yang terjadi. Ya, bukan kehendak kita, tetapi supaya kehendak Allah itu yang terjadi. Biarlah kehendak kita itu adalah kehendak Allah, supaya kita bisa melihat kehendak Allah itu yang terjadi dalam doa-doa kita. Nah, mengapa, saudaraku, ada beberapa saya mencatat alasannya mengapa kita demikian ya, mengapa kehendak Allah yang akan terjadi, saudaraku ya. Karena yang pertama ini masalah kedaulatan dan keagungan dari Tuhan kita sendiri ya. Sebab bukan kita yang berdaulat, tetapi Tuhan yang berdaulat. Oleh karenanya, mari kita menyadari dan mengakui keagungan dan kedaulatan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah ya menyerahkan kehendak sendiri itu menjadi kehendak Tuhan. Mari kita menyerahkan semua kehendak kita itu ya kepada Tuhan dan menjadi kehendak Allah yang terjadi, seperti doa Tuhan Yesus itu ya. Kalaupun kita meminta sesuatu, tetapi ingatlah bahwa Tuhan mempunyai kehendak. Kalau lain, Dia boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya ya. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kita harus belajar merendahkan hati kita. Ya, saya sering mendengar orang memaksa dalam berdoa, bahkan bisa jadi mengancam Tuhan. Atau kecewa, saya sudah berdoa berkali-kali supaya begini, tetapi Tuhan tidak mendengar doa saya. Nah, tentu itu bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah lah, ya, yang bisa terjadi karena Allah yang punya kuasa. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita harus menyadari betapa kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk kita. Ya, kita mungkin punya keinginan, tetapi kalau berbeda dengan kehendak Tuhan, atau Tuhan menghendaki yang jauh lebih baik dari itu, maka kita bisa tidak mendapatkan apa yang kita minta. Ya, karena itu tadi kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Maria dan Marta boleh berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan supaya menyembuhkan Lazarus, tetapi Tuhan menyatakan lain. Dia sengaja tidak menjawab permintaan Maria dan Marta karena dia menyiapkan yang lain, yaitu Lazarus bangkit dari kematian. Oleh karenanya, yang keempat adalah kita harus bergaul intim dengan Tuhan, berdoa dengan tekun, berdoa dengan rajin, supaya kita terlatih membangun hubungan dengan Tuhan, dan akhirnya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita sudah berdoa ini lebih dari 3 tahun. Mari kita terus belajar berdoa, ya, berdoa untuk sesuai kehendak Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang kita doakan. Belajar berdoa sesuai kehendak Tuhan,
karena kita tahu bahwa kalau sesuai kehendak Tuhan, Ia pasti mendengar doa kita. Ya, kalaupun tidak, maka itu artinya Tuhan menghendaki yang jauh lebih baik daripada apa yang sedang kita minta. Biar ini menjadi renungan bagi kita untuk kita bersemangat berdoa. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu bersungut-sungut karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa berdoa itu adalah supaya kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita terus melatih diri kita, melatih doa-doa kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa.